Raudhah itu tiang paling dekat ke makam Nabi. Biasanya itu menjadi incaran. Itu tiang namanya tiang i'tikaf. Disitulah Nabi bersandar, kadang memberi ceramah, kadang menerima tamu, kadang beribadah, kadang menerima wahyu. Itu dari tiang i'tikaf. Jadi kadang model pengajian Nabi itu serong ke kiri, menghadap ke kiri. Nah, jadi ada di sebelah kiri itu namanya babun nisa, pintunya ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu berada di sebelah kiri, nanti jamaah serong ke kiri. Nah, rumahnya Aisyah persis di depan itu. Aisyah nanti menjadi konsultan. Kalau ada ibu-ibu yang tak paham, yang perlu diskusi atau tanya jawab, langsung ke Aisyah. Jadi itu model taklim di Masjid Nabawi zaman dahulu. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi begitu kondisi rumah Nabi nanti setelah Nabi wafat, ada ulama besar kita di Kufah atau di Basrah, namanya Imam Hasan Al-Basri. Ini ulama besar Bapak Ibu. Begitu dia datang ke Madinah, minta izin dia, boleh nggak saya masuk ke makam Nabi? Ketika itu diperbolehkan, kemudian masuk. Dia begitu masuk, dia angkat tangannya ke atas. Ternyata terpegang atap rumah Nabi. Jadi lebih kurang atap rumah Nabi ini tingginya 2 meter, bisa dipegang. Ada Bapak Ibu di sini yang atap rumahnya bisa dipegang. Nah, itu kondisi rumah Nabi. Apa kata Imam Hasan Al-Basri ini? Kalian pengurus masjid, tolong jangan direnovasi rumah Nabi kalian, supaya orang-orang setelahnya bisa tahu kalau rumah Nabi ini seperti ini. Itu kondisi rumah Nabi SAW. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, begitu kesederhanaan Nabi SAW. Jadi masyarakat susah, kehidupan susah, ya. Jadi masyarakat yang tinggal bersama Nabi itu Bapak Ibu bukan orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang pintar, ya. Para sahabat itu bahkan disebut dalam Al-Quran ummi. Apa itu ummi? Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulah. Dialah Allah yang mengutus kepada orang-orang ummi seorang rasul. Ummi itu artinya tidak pandai membaca, menulis, berhitung. Itu kualitas orang-orang yang didakwahi oleh Nabi. Bukan berarti bodoh sebenarnya, bukan bodoh, tapi memang tidak ada pendidikan. Masyarakat korban perang. Di situ ada orang berperang namanya suku Aus dan Khazraj, berperang selama ratusan tahun. Itulah masyarakat yang menerima Nabi SAW. Jadi kalau kurang etika, kurang taati, segala macam, masyarakat korban perang. Masyarakat penyakitan. Jadi Madinah itu Bapak Ibu, Madinah ini nama dahulunya adalah Yasrib. Yasrib ini artinya masalah. Segala sumber masalah di situlah. Jadi Yasrib itu artinya masalah. Makanya dalam surat Yusuf ada dikatakan, ketika Yusuf mengatakan kepada saudaranya, la tasriba alaikumul yaum. La tasrib, dari kata Yasrib juga itu. Apa kata Nabi Yusuf? Kalian sekarang tidak ada masalah ya dengan saya. Artinya sudah dimaafkan. Jadi Madinah ini tempat masalah. Yasrib itu diganti oleh Nabi menjadi Madinah Al-Munawwarah. Yang sarang penyakit di situ. Orang Madinah ini kalau keluar, datang misalkan ke Mekah, orang jaga jarak. Kenapa? Takut tertular. Ini orang penyakitan sudah datang. Itu dahulu Bapak Ibu. Itu masyarakat yang diberikan kepada Nabi SAW. Begitu kehidupan, begitu model umatnya. Dan tadi kita dinyanyikan, didendangkan tadi bagaimana kehidupan Nabi di awal. Waktu kecilnya bagaimana? Ini diceritakan oleh
menyorot tentang masa kecil Nabi SAW. Jadi masa kecil Nabi itu Bapak Ibu merasai. Ada Bapak Ibu yang waktu kecilnya dahulu hidup dengan kesusahan. Nabi SAW jauh lebih susah dari itu. Jadi Bapak Ibu begitu lahir Bapak sudah tidak ada lagi, yatim. Umur 6 tahun meninggal ibu, dibesarkan oleh kakek. Umur 8 tahun, belum 8 tahun, meninggal kakek, dibesarkan oleh paman. Bayang Bapak Ibu ya, anak 8 tahun tinggal jurang. Paman ini kan sudah jauh. Saya di rumah punya 4 orang anak. Jadi kalau di rumah itu lasaknya bukan main. Jadi pagi rumah sudah bersih, itu tidak usah nunggu zuhur, apalagi hari Minggu sekarang ini. Itu zuhur nanti itu sudah seperti kapal pecah. Itu di rumahnya. Begitu kita bawa ke rumah atuk neneknya, itu sudah mulai agak-agak bermain. Tidak sebebas di rumah. Kalau rumah loncat, jungkir balik dia. Nah, kalau rumah neneknya sudah mulai agak tenang. Dibawa ke rumah saudara. Nah, itu bahkan duduk manis, tidak berani lari-lari. Bahkan kalau mau kue di atas meja pun nanya dulu. Dan itu pemalu luar biasa. Itu anak 8 tahun Bapak Ibu seperti itu. Terbayang Nabi SAW tinggal di rumah orang. Bagaimana cara Allah mengajarkan Nabi itu ilmu. Tinggal bersama Abu Talib itu Bapak Ibu. Abu Talib itu orang yang anaknya banyak, tapi hartanya sedikit. Bayang Bapak Ibu ya. Ada orang yang harta banyak, anak sedikit. Tapi ada juga di masyarakat anak banyak, tapi harta sedikit. Terbayang deh Bapak Ibu orang miskin bagi makan anak. Kalau orang tua-tua aku cerita dulu di masa telur dadar dicampur ke kapuak gitu kan. Nah, kemudian diletakkan di talam, anak-anak saya makan sesama, bantu-bantu balon. Barabui, kalau anak orang miskin itu makan barabui. Kalau anak orang kayo, dia ayam goreng dan muah. Nah, itu anak orang kayo. Kalau anak orang miskin, ada nado di parabuian. Nah, ketika Abu Talib ngasih makan anaknya ini berebut, Nabi Muhammad minggir. Pada minggir, tahu diri. Awak numpang di situ. Abu Talib kok bagi makan anaknya saja betul konyang. Kabar Abu pula di situ. Tahu diri. Itu cara Allah mendidik Nabi SAW. Makanya sering Nabi itu kalau lapar perutnya pergi ke dekat Ka'bah itu minum air zam-zam kenyang-kenyang. Supaya apa? Nanti pulang tidak perlu dikasih makan lagi. Nanti Abu Talib bertanya, apakah perutmu sudah diisi? Dipegang oleh Abu Talib perut anak kecil ini. Lihat balik, artinya lah makan. Padahal dia minum air kenyang-kenyang. Abu Talib ini kadang bijak. Ditanya Nabi Muhammad, nak makan? Kadang Nabi susah jawabnya. Dijawab alun, segan. Karena Abu Talib tidak banyak makanan. Dijawab Allah, itu betul. Awak tidak biasa betul. Nabi Muhammad ini bergelar Al-Amin. Semua itu tidak pernah begitu. Tapi Abu Talib ini dia orang yang sangat arif, kemudian sudah disisihkan makanan untuk Nabi SAW. Makanlah, gitu ya. Dispesialkan Nabi SAW. Nah, jadi Bapak Ibu rahmatullah, itu kehidupan Nabi SAW. Usia 8 tahun sudah membantu Abu Talib itu untuk beternak kambing. Tadi didedamkan oleh anak kita. Kenapa dia beternak kambing? Awak menumpang di rumah orang.
Langkah-langkah kaki zawak di situ itu tidak mungkin Bapak Ibu. Maka mau tidak mau Nabi ini berpikir, setidaknya saya jangan jadi beban di rumah Abu Thalib. Anaknya banyak, cari makan susah. Kamu numpang lewat di situ perai. Tidak mungkin masuk. Nah, itu Nabi SAW ya, diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pribadi yang tahu diri. Ini yang agak kurang oleh anak-anak kita hari ini. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, kita lanjutkan surah Al-Hujurat itu kalau cerita panjang. Surat Al-Hujurat surat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Jangan engkau mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini ayat turun Bapak Ibu, surah Al-Hujurat ayat pertama. Asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini adalah dua orang sahabat yaitu Abu Bakar dan Umar sedang bersilang pendapat, sedang berdebat satu sama lain, dan suara mereka makin lama makin tinggi. Jadi Umar berpendapat dibantah oleh Abu Bakar, Abu Bakar nanti berpendapat dibantah lagi oleh Umar. Itu terjadi di hadapan Nabi. Maka turunlah surat Al-Hujurat ayat 1. Allah menegur orang beriman, wahai orang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Jangan kalian berpendapat atau memutuskan perkara atau menetapkan sesuatu sebelum bertanya dulu kepada Nabi dan bertanya kepada Allah dan Nabi-Nya. Tanyakan dahulu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi agama kita ini sudah sempurna, mencakup seluruh permasalahan, ada jawabannya dalam agama kita ini. Jadi tanyakan dulu kepada Nabi SAW. Ini mereka ini sudah berpendapat, sudah begini, kan gitu ya. Nabi tidak ditanyanya. Nah, ini salah. Jadi Bapak Ibu, apapun masalah dalam hidup kita ini, tanyakan kepada agama kita ini. Karena sudah ada jawabannya di sini. Agama kita ini sudah sempurna. Nah, terkadang Bapak Ibu, karena orang merasa lebih pintar dari Al-Quran, maka dia menetapkan saja urusannya. Contoh, nah sekarang ini yang paling banyak di MUI Payakumbuh Bapak Ibu yang datang kepada kami. Sekarang banyak sekali keluarga, adik kakak berusaha konflik memperebutkan harta warisan. Itu banyak sekali itu Bapak Ibu ya. Kita kadang diminta juga untuk menengahi, untuk menyidang segala macam. Walaupun sebenarnya MUI ini hanya bisa dimintai keterangan, dia tidak mempunyai kekuatan hukum. Kenapa banyak konflik hari ini tentang warisan ini? Karena nggak mau diatur oleh Allah Subhanahu. Bukankah di dalam surah An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14 itu mengatur tentang ilmu faraid. Faraid diambil dari kata fardu. Fardu ini artinya wajib. Kalau wajib itu tidak dilaksanakan berdosa. Bahkan diancam di dalam ayat itu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahum 'adzabun muhin. Siapa yang tidak mau mengikuti model pembagian warisan yang sudah dijelaskan di ayat sebelumnya, yudkhilhu naran, masuk neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahum adzabun muhin, masuk neraka diadab dengan adab yang hina. Banyak kurang lagi. Tapi kalau ada orang meninggal dibagi tidak warisannya sesuai syariat Islam, ada. Akhirnya konflik sengketa sampai ke pengadilan. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, yang Allah minta dari kita, menyerahlah kepada aturan Allah. Tanyakan dahulu
petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah. Itu maksudnya, jangan mendahului Allah dan Rasul. Maka dua sahabat tadi Bapak Ibu, akhirnya mereka bertanya juga kepada Nabi. Tapi ketika bertanya kepada Nabi, karena tadi sedang konflik, sedang meninggi suara mereka itu, ketika bertanya kepada Nabi, lupa menurunkan intonasi suara. Karena ada orang Bapak Ibu sedang bersiarak lah, awak nak melarang, awak belum nak ada sempat, awak nak mengaruh. Ada yang kadang begitu. Jadi lupa menurunkan intonasi suara kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka turun ayat yang kedua. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian mengangkat intonasi suara lebih tinggi daripada suara Nabi. Tolong intonasinya jangan tinggi. Jadi kalau ada apa istilahnya ampli ya, namanya equalizer itu apa itu? Bassnya tambah sedikit, agak rendah suara. Yang treble juga aku kurangi kok. Jangan melangkian mana. Jadi nadanya merendah. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Tidak boleh intonasinya lebih tinggi daripada suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul. Jangan dijaharkan. Volumenya juga kecilkan. Selain intonasinya direndahkan, volumenya juga dikecilkan. Jangan keras-keras ngomong. Kajahri ba'dikum li ba'd, tidak sama berbicara antara kalian sesama kalian dengan berbicara kepada Nabi, itu beda. Kalau sesama kita kok kebakaran, kok bercinta segala macam, sebaranglah. Tapi kan Nabi tak boleh sabit, tak boleh coba begitu. Antahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Kalau kalian tidak memperhatikan gaya bicara kepada Nabi, itu bisa menggugurkan amal kalian. Pahala, rahmat Allah, hidayah, semuanya tercabut. Wa antum la tashkurun, kalian tidak menyadarinya, padahal itu semua sudah Allah hilangkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bagaimana cara kita berkomunikasi dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan guru bagi para sahabat. Nabi sudah 1400 tahun yang lalu meninggal. Terus apakah ayat ini akan kita hilangkan? Apakah ayat ini sudah tidak relevan lagi karena ini ada berbicara kepada Nabi? Nabi sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Terus ayat ini tidak dipakai lagi. Nah, para ulama mengatakan Bapak Ibu, jadi seluruh ayat Al-Quran itu bersifat salihun di kulli zaman wa makan. Relevan, bisa dipakai, bisa digunakan di seluruh waktu dan di seluruh tempat. Bisa dijangkau oleh ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran turun di Mekah, kita di Indonesia ini pun bisa menjadikan ayat Al-Quran sebagai pedoman. Ayat Al-Quran turun 1400 tahun yang lalu, kita sekarang masih bisa menjadikannya sebagai pedoman. Itu sifat dari Al-Quran sebagai petunjuk. Terus bagaimana ayat ini? Maka dikatakan oleh para ulama, kalau ayat ini berlaku untuk Nabi, maka berlaku juga untuk pewaris Nabi. Siapa yang mewarisi Nabi? Para alim ulama juga seperti ini pola berkomunikasi kepada pewaris Nabi. Atau orang yang mewarisi profesi Nabi. Apa profesi Nabi kita? Yang jelas disebut oleh Nabi adalah dalam Sahih Muslim, Innama bu'ithtu mu'alliman. Saya diutus Allah untuk jadi guru. Itu jelas di sini. Jadi profesi Nabi itu sebagai guru. Kalau ada Bapak Ibu di sini yang guru, berarti profesinya itu adalah profesi kenabian itu. Tugas Nabi yang Bapak Ibu sedang jalankan sekarang ini. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, bagaimana para sahabat menghormati gurunya, yaitu Rasulullah SAW. Begitu juga kita hari ini menghormati guru-guru kita yang ada.
Jadi Bapak Ibu, ini bisa kita katakan bagaimana adab berbicara dengan guru. Jangan berteriak, meninggikan suara, apalagi caci maki, sumpah serapah segala macam, meninggikan suara saja rahmat Allah sudah hilang. Ada cerita satu masih di kabupaten kita. Kabupaten di waktu kota ini kan luas. Ada di salah satu sekolah SD. Murid SD ini membentak, menghardik gurunya. Oleh gurunya di video kan, di HP. Kemudian video tersebut tersebar. Ini sebagai potret hari ini bagaimana guru di sekolah diperlakukan oleh murid-murid. Setelah video itu tersebar, dugaan saya ini anak akan disuruh minta maaf. Ternyata datang polisi ke sekolahnya, dikumpulkan kepala sekolah, maka kesiswaan, guru-guru semuanya buat video minta maaf sama-sama. Gurunya yang disuruh minta maaf. Setelah itu makin heboh lagi, bupatinya minta maaf. Buat puisi bupati minta maaf. Luar biasa. Di tempat yang berbeda, ini saya tidak paham sampai sekarang apa kejadiannya. Di tempat yang berbeda ada murid ditegur oleh gurunya, dan murid ini tidak terima, kemudian mengadu kepada orang tuanya di rumah. Datang bapaknya ke sekolah, dibawa ke tapel. Di ketapelnya gurunya bukan icip matonya. Luar biasa. Belum lama ini juga ada guru yang mau pulang ke rumahnya dari sekolah itu, pas duluan kunci otak dan dibully, disorakkan bersama-sama oleh muridnya. Itu potret, itu sejumlah kasus yang sebenarnya masih banyak lagi kasus-kasus. Ini satu potret bagaimana profesi guru hari ini. Maka Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini, tidak ada gunanya sekolah lagi. Ilmu, berkah, rahmat Allah itu sudah Allah cabut semuanya itu. Dan murid ini yang seperti ini tak akan jadi orang nanti di depan hari ini. Saya pernah Bapak Ibu mengajak seorang anak muda ke masjid. Kemudian saya ajak, Pak, masih sholat dulu. Datang dia balik, mau dia sholat di masjid, tapi sampai di masjid bengong, mengalir lagi. Kemudian aku kecil, baca, tak pandai sholat Ustaz, tak pandai sholat. Kemudian wudu dulu lah, wudu tak pandai Ustaz. Ngaji baca Quran tak pandai. Kemudian ditegur, saya tinggal di kota Nampak, Bapak Ibu, di Bonai. Guru ngaji di Bonai ini. Bapak Ibu mentang saya tunjukkan orangnya. Apa kata guru ngaji ini? Ustaz, dan Ustaz bawa ke Mas Haji itu dulu murid Ambo dulu. Apa sih itu ya Pak? Tak pandai sembahyang. Dahulu ketika dia masih kecil-kecil itu pernah inyong mempercayai gurunya. Guru ngaji ini dicaci maki oleh si anak ini di depan orang tuanya, dan orang tuanya biarkan itu. Anaknya mempercayai guru. Sampai ini Bapak Ibu dan anak tadi tak pandai sembahyang, tak pandai mengaji. Entah bapak a'malukum wa antum la tashkurun. Dicabut oleh Allah keberkahan. Tak pandai seperti. Dan itu cerita bukan satu dua orang. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini satu krisis generasi muda kita hari ini, bagaimana mereka memperlakukan gurunya. Jadi saya ada meeting pertemuan dengan Dinas Pendidikan Pusat. Kita membahas tentang generasi hasil pendidikan hari ini. Di sana disebut orang istilah the useless generation. Useless ini artinya tidak bisa dimanfaatkan.
generasi yang tidak bisa dipakai. Itu sebutan orang pusat, Bapak Ibu, bukan saya yang ngarang itu. Kita menduga dahulu karena COVID, lapangan pekerjaan tutup, perusahaan gulung tikar, tidak ada penerimaan karyawan, makanya banyak pengangguran. Ternyata begitu. COVID sudah selesai. Ternyata pengangguran masih tetap banyak sekarang. Pengangguran terbanyak hari ini lah, Bapak Ibu. Bisa kita lihat anak ini berapa tahun dia sekolah. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Nah, itu sudah 12 tahun itu. Tambah lagi kuliah. Kan rata-rata anak sekarang kuliah. Kuliah nanti 4 tahun atau 5 tahun. Itu belum masuk lagi TK itu. Atau PAUD bahkan. 17 tahun sekolah. Habis umur, habis biaya tidak sedikit. Biaya pendidikan hari ini mahal luar biasa, Bapak Ibu. Habis biaya, habis umur, habis waktu. Tak bantu orang dari rumah. 17 tahun pendidikan. Setelah itu nganggur. Pengangguran terbanyak. Apa penyebabnya? Saya lihat di mana-mana asal ada pembukaan lapangan kerja, Bapak Ibu, banyak orang mengantri. Ada di satu tempat di jalan antrian sepanjang-panjang, entah anak muda semuanya. Bawa map satu-satu. Ngapain mereka ini? Memasukkan lamaran kerja. Ini fenomenal hari ini, Bapak. Apa yang salah? Kecil orang bingung, Bapak nyok sarjana. Keberkahan Allah cabut. Kenapa? Salah satunya adalah tidak memuliakan guru. Kita hidup di satu masa di mana profesi guru adalah profesi paling rendah. Gaji guru adalah gaji paling rendah. Mohon maaf Bapak Ibu, ada satu perayaan khatam Quran. Khatam Quran kalau di kami bayar mahal. Tengah 2 juta, kadang 2 juta, kadang 2,5 juta. Gitu ya, mahal. Barolena anak dipakaikan pakaian baju yang indah, pakai make up segala macam kan gitu. Ketika khatam Quran begitu besar biayanya, kadang penting apa? Pertanyaannya adalah guru ngajinya ikut dimuliakan atau tidak? Bukankah karena guru ngaji ini anak tadi bisa baca Quran? Dimuliakan tak guru ngaji? Kadang gajinya lo bayar. Gajinya 500.000 sebulan, dibayar sekali 3 bulan, itu pun banyak enggak. Jadi Bapak Ibu, ini terjadi di tempat saya, Bapak Ibu ya. Guru ngaji memarahi murid-muridnya. Jadi Bapak Ibu, apa kata guru ngaji ini? Kalian acok libur ngaji, libur drapen, libur ngaji. Ada PR, libur ngaji. Ada tugas sekolah, libur ngaji. Kejadian kalian menjadi kuli bangunan, kalian bisa cek guru rumput kuli bangunan sedang ngacau simin 2. Tadong ada kuli bangunan kok. Pakai si kuli bangunan bu, misi bu. Ambo yo kuli bangunan bu. Dak lo mandor, dak lo boleh. Kalau tukang kepala kan 150.000, kadang 150.000 kan itu. Kalau anak tukang kok paling 1.000, 120 atau gaji ambo 120.000 sehari. Dan ibu gaji ibu 120.000 seminggu. 4.000 sebulan. 4.000 sebulan. Berarti 100.000 seminggu. Ancak anak-anak ibu jadi di bangunan daripada jadi ibu. Itu satu cerita yang ada di tempat saya. Hari ini kita berada pada masa di mana guru adalah profesi paling rendah, maka anak-anak murid kita tidak mendapatkan berkah. Tanyalah kepada orang tua-tua kita, Bapak Ibu, atau mungkin Bapak Ibu sudah dulu ketika masih kecil-kecil ya. Saya mendengar kabar, saya tidak mengalami itu karena saya juga masih muda. Konon kabarnya orang tua-tua kita dahulu kalau mengaji di surau, belajar dengan kampung surau, dirotan oleh guru di surau, itu tidak berani ngadu pulang. Kalau mengadu pulang ditambah. Ini begitu. Anak-anak ini tidak bisa gitu.
Dirontak atau diapakan, agak keras saja sedikit guru di sekolah datang wali murid ke sekolah. Ambo saya tak membantu anak, kan gitu. Lihat hasilnya hari ini Bapak Ibu ya. Kemarin bulan Agustus kami mengkaji tentang pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan. Dari hampir 400 pahlawan nasional ini Bapak Ibu, 80% dari ranah Minang atau pernah ke ranah Minang, belajar di ranah Minang atau bermuamalah dengan orang Minang. Itu totalnya 80%. Bisa nanti kita hitung. Soekarno misalnya, dia bukan orang Minang, tapi belajar di Darul Funun, orang Jepang. Disitulah Soekarno ini mendapatkan konsep ketuhanan. Kemudian dapat istri satu orang juga dari orang Minang. Memang orang Jawa, tapi belajar di Minang. Wakil Presiden siapa? Muhammad Hatta, itu mungkin nggak asing lagi. Soekarno Muhammad Hatta ditangkap pada agresi militer. Kemudian diasingkan, maka ditunjuklah Presiden Darurat Republik Indonesia, namanya Syafruddin Prawira Negara. Kalau Syafruddin sudah pasti orang Minang. Syafruddin itu nama orang Minang itu. Nah, jadi Bapak Ibu, itu hasil pendidikan orang zaman dahulu. Orang dahulu merantau Bapak Ibu, jarang yang meleset di rantau. Nah, sekarang saja yang banyak orang gagal di rantau itu sekarang ini baru. Jadi kalau ada nanti Bapak Ibu anak merantau pas pulang itu agak-agak kalau meminta, karena belum tentu dia itu sukses di rantau. Kalau orang zaman dahulu iya, beda dengan sekarang. Kalau dahulu orang perantau membangun kampung, kalau sekarang ya dirinya saja kadang belum. Kalau dahulu merantau jadi tokoh, sekarang Bapak Ibu sebutlah siapa tokoh dari ranah Minang. Tokoh nasional dari ranah Minang siapa? Siapa yang terkenal dari ranah Minang sekarang ini? Aduh cik, namanya dosen UI Pak, Ade Armando, tapi Malaysia kalau susah hari ini kita mencari tokoh dari ranah Minang. Kenapa? Hasil pendidikan gagal. Dari mana gagalnya? Karena tidak memuliakan guru, itu penyebabnya. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini yang terlebih dahulu harus diperbaiki. Jadi surat Al-Hujurat ini mengajarkan kita adab, bagaimana memuliakan Nabi, pewaris profesi Nabi itu. Itu disebutkan di dalam surat Al-Hujurat. Kemudian ayat yang ketiga, Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara ketika berbicara dengan Rasulullah, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa, itulah orang-orang yang nanti Allah uji mereka supaya naik ke derajat takwa. Lahum maghfiratun, bagi mereka itu ampunan, wa ajrun azim, dan pahala yang besar. Jadi Umar bin Khattab Bapak Ibu, itu orang yang suaranya sangat keras. Bapak Ibu bisa bayangkan Umar itu kalau pidato atau khutbah itu 40 sof ke belakang suara Umar masih terdengar jelas, padahal tidak ada mikrofon. Atau kerasnya suara Umar itu. Di pasar itu kalau Umar bermuamalah itu orang di pasar diam, takut dengar suara Umar. Ada juga yang mengatakan Umar itu kalau keluar suaranya itu ibu-ibu yang sedang hamil keguguran langsung. Itu ada dalam riwayat juga ada yang mengatakan. Nah, ketika turun surat ini Al-Hujurat ayat 3 ini, Umar ketika berbicara kepada Nabi hampir tak terdengar suaranya. Dan Nabi sering sekali mengatakan, wahai Umar, angkat suaramu sedikit, saya tak dengar Umar. Wahai Umar, ulangi lagi apa yang kau sampaikan, saya belum dengar lagi. Saking rendahnya suara Umar bin Khattab ketika berbicara dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adab kepada guru. Dan Bapak Ibu rahmati Allah, ya.
Begitulah cara Allah mengangkat derajat si murid ketika dia mengangkat derajat gurunya. Maka disebutkan di sini ajrun azim, lahum maghfiratun wa ajrun azim. Ajrun ini asal muasal katanya adalah ganjaran atau balasan. Jadi kalau orang Arab mengatakan ujroh, ujroh itu artinya upah. Jadi balasan atas satu pekerjaan. Ajrun ketika melekat dengan kata azim, azim itu sangat besar, maka tidak bisa kita katakan akhirat saja. Ajrun azim kalau di terjemahan memang artinya pahala, tapi di dalam tafsir diartikan itu dunia akhirat, mencakupnya sangat umum. Apa saja balasan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau Allah ingin tinggikan derajatnya, caranya adalah memuliakan guru. Makanya orang-orang dahulu Bapak Ibu menaik rumah kah, atau akan berbisnis kah, atau kadai segala macam akan diresmikan, atau akan menjadi pejabat kah, atau menjadi kepala daerah, itu semua didatangi dengan para ulama. Alim ulama atau gurunya minta dua. Pertama minta didoakan, yang kedua minta dinasehati. Itu ada orang-orang dahulu. Nah sekarang ada juga Bapak Ibu, misalkan caleg, ini mohon maaf ya, atau kepala daerah gitu ya, mau menjabat, minta restu kepada ulama. Dia minta dua juga. Tapi yang pertama minta foto, yang kedua minta suara. Ya, mohon dukungan Ustaz ya. Apalagi seperti saya Bapak Ibu, saya punya pesantren, saya punya basis masa. Maka Bapak Ibu yang diminta adalah dukungan. Karena begitu. Bapak Ibu kan Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi orang-orang dahulu dimuliakan, diangkat derajat itu karena mereka sangat menjunjung tinggi gurunya. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu Bapak Ibu itu ulama besar, imam mazhab kita, belajar kepada Imam Malik 10 tahun, tidak pernah pulang ke rumah dan tidak pernah meninggalkan gurunya, tidak pernah keluar dari lingkungan sekolahnya selama 10 tahun sampai gurunya meninggal. Begitu Imam Malik ini meninggal, untuk pertama kali Imam Syafi'i ini baru pulang ke rumah. Nah, betul dia menjaga guru. Jadi apa kerjanya adalah pelayan dari gurunya. Jadi gurunya mau tidur, nah Imam Syafi'i ini tukarnya adalah tukang menyipas ya, supaya gurunya nyaman tidur. Atau misalkan gurunya ini sedang ada keperluan, maka dia menjadi pelayan bagi gurunya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, ini yang hari ini sudah tidak ada lagi kepada anak-anak kita. Jadi guru tidak boleh menyuruh-nyuruh murid sekarang. Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian kelanjutan ayatnya. Nah, ini penting juga. Innal ladzina yunaduka min wara'il hujurat. Sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari luar rumah, dari belakang kamarmu, aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan mereka itu tidak berakal. La yaqilun, akal ini kalau bahasa awaknya otak. La yaqilun artinya tidak punya otak. Tidak otak dong. Kasar Bapak Ibu ya. Tapi ini bahasa Al-Quran. Orang yang memanggil ya, gurunya dari jauh, atau orang yang bertamu memanggil orang yang ada di dalam rumah itu dari halaman, dari luar, itu tidak ada akalnya. Ini satu fenomena lagi Bapak Ibu. Ini di PPU maksudnya tadi sini. Jadi misalkan anak kita ada kawannya datang ke rumah, kan biasa begitu. Kalau di Payakumbuh itu
Seperti dia di halaman rumah, kemudian dia matikan kunci kontak motornya, tidak turun dari motor, masih dari atas motor itu saja, kemudian dia panggil anak kita. Misalkan di Bengkulu itu namanya Gilang, maka dia teriak saja dari atas motornya itu, Gilang. Jadi tidak turun dia. Ini satu fenomena Bapak Ibu. Kadang bapak ibunya ada di teras rumah itu, nah dari sapa atau baca assalamualaikum lah, nah ada Bapak Ibu. Itu Al-Quran mengatakan itu anak tak berutang. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini pentingnya hari ini kita mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana etika, tata krama, sopan santun. Apalagi pergi ke rumah orang, adab bertamu, itu perlu kita tanamkan Bapak Ibu. Untuk lebih jelasnya ada nanti di dalam surat An-Nur ayat 27-28. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian masuk rumah yang mana itu bukan rumah kalian sampai kalian meminta izin dan mengucapkan salam. Jadi baca assalamualaikum dulu. Dan jatah baca assalamualaikum cuma 3 kali. Kalau sudah lebih dari 3 kali tidak dibukakan pintu, silakan balik kanan. Jadi minta izin dulu. Disapa orang yang ada di dalam rumah ya. Assalamualaikum gitu. Kemudian di ayat ke-28-nya, fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha. Jika tidak ada orang di rumah itu, jangan coba-coba masuk. Hatta yu'dzana lakum, sampai kalian diizinkan. Kalau diizinkan ada masalah, masuklah sini, jangan di belakang. Wa in qila lakum irji'u farji'u, jika dikatakan oleh kalian kembalilah. Jika dikatakan kepada kita pulanglah, diusir kita Bapak Ibu ya, maka kembalilah, huwa azka lakum, itu lebih terhormat untuk kalian. Jadi cara mengusir ini sebenarnya ada 2 Bapak Ibu. Yang pertama secara terang-terangan, dan ini mungkin tidak akan ada sebenarnya kalau kita di Minang ini. Sampaikan kepada Bapak Ibu, Pak silakan pulang ke rumah. Tidak mungkin seperti ya. Paling disampaikan secara halus, secara kiasan. Misalkan ini contoh, tanyakan kepada orang tua kita, mereka jauh lebih paham. Ini contohnya, misalkan kita sedang berbicara, kemudian tiba-tiba dia lihat jam. Lihatnya jam. Apa artinya itu Bapak? Ambo sedang perlu, tolong situ segera pulang. Itu maksudnya. Kalau tidak paham kita bagus bertanya. Tanyakan kepada tuan rumah nih, Pak ini cari jam. Ada kabar lu Pak siap di kota, kamu minta izin lain. Cari tanya. Kalau tidak paham gitu. Banyak caranya orang tua mungkin menyapu atau bagaimana, itu cara menyindir si tamu ini. Tolong saya ada perlu, batas bertamu sudah habis. Kalau sudah seperti itu kita minta izin, buat azkalakum, ya, itulah yang lebih terhormat. Tak bertahan kita di situ Bapak. Karena ini tidak disadari, bertamu sampai jam berapa gitu kan. Orang tuan rumah mungkin ada keperluan dan seterusnya. Dan ada etika di Timur Tengah Bapak. Saya tidak tahu apakah ini diterima oleh masyarakat kita atau tidak. Misalkan begini, kalau di Timur Tengah kita mengucapkan assalamualaikum, dijawab oleh tuan rumah, tapi belum tentu dibukakan pintu. Menjawab salam wajib dijawab oleh tuan rumah, tapi dibukakan pintu belum tentu. Contoh, misalkan saya datang ke rumah ini di Timur Tengah, assalamualaikum, jawaban. Kemudian dipanggil kita dari dalam rumah, pintu belum dibukakan ini. Apa kata orang di dalam? Onde Ustaz, udah ada di rumah, ada seorang di rumah. Itu kita sudah harus paham. Kemudian kita jawab, ayolah, aku telepon lah, buat sultannya lah, kasih kabarnya. Kalau jawab, apa itu? Ayo bukanlah pintu gue jadi lah. Apa
Apakah seperti itu? Kalau di Arab biasa, Ustaz, apa? Aku seorang di rumah, Pak, bukannya keluar tadi. Kecil ibu atau istrinya tadi kan. Nah, kemudian yang akan bertamu ini paham ya. Ayolah Bu, sebentar ya Bu, kasih Bu. Lalu biarlah bertelepon. Pintu belum dibuka. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, ini yang harus kita sadari bahwa tuan rumah berhak menerima tamu atau tidak. Makanya Nabi katakan, ketika engkau sudah 3 kali baca salam, walaupun ada orang di rumah itu, kita minta izin. Berarti si tuan rumah tidak berkenan menerima tamu. Makanya kalau kita datang, hatta tastanisu, minta izin dulu. Kita kontak orang baru, kan sekarang bisa telepon, bisa WA, kan bisa sampaikan, Pak, habis asar nanti kami akan datang, kan gitu ya. Lain bisa tibo, kan itu ada waktu. Lain datanglah ke sini. Jadi kalau bertamu tidak bisa mendadak, Bapak Ibu. Tidak ada kejutan untuk bertamu ini, tidak sama seperti kita memberi hadiah. Kalau bertamu tetap harus memberi kabar kepada kita atau meminta ini. Nah, ini Bapak Ibu yang juga diatur di dalam surat Al-Hujurat. Mudah-mudahan ini bisa diajarkan kepada generasi muda kita. Mohon maaf Bapak Ibu kalau kita tidak mengajarkan adab, etika, sopan santun, tata krama ini, khawatirnya nanti orang lain yang akan mengajarkannya dan kadang caranya tidak berkenan di hati kita. Di orang lain yang mengajar mungkin dengan bahasa yang keras, mungkin dengan bahasa yang mungkin tidak memperhatikan lagi sopan santun. Jadi ini sebelum itu terjadi maka kita yang harus membiasakan anak-anak kita, anak muda kita hari ini, bagaimana mengucapkan terima kasih. Kalau butuh sesuatu menggunakan kalimat minta tolong, mengucapkan salam, meminta izin, meminta maaf. Itu kadang bahasa yang agak susah untuk dipakai oleh anak muda. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, ini apa? Yang disampaikan dalam surat Al-Hujurat 11:30 mungkin kita cukupkan. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya